tanggapan Anda terhadap kasus di atas? Yang kedua, apabila Anda di posisi sebagai seorang manajer, apa yang akan Anda lakukan? Jawaban saya, setiap orang memiliki 3 hal penting dalam hidupnya. Ketiga hal tersebut adalah: pertama, karakteristik atau sifat personal. Yang kedua, kepentingan atau kebutuhan pribadi. Yang ketiga, memiliki persepsi atau pandangan untuk menilai orang lain atau lingkungan di mana dia ada, termasuk lingkungan kerja atau perusahaan. Perbedaan karakteristik, kepentingan, maupun persepsi di antara setiap orang bersifat alami dan hakiki. Perbedaan ini dalam kondisi tertentu bisa saja berpotensi berubah menjadi suatu benturan atau konflik, mengganggu produktivitas tim dan perusahaan. Bisa dibayangkan bila dalam interaksi kerja seorang salah menangkap isi atau pesan yang dikomunikasikan oleh rekan kerja, pasti akan terjadi adalah kesalahpahaman di antara mereka yang jika tidak dapat diluruskan maka akan berujung pada konflik yang mengganggu kinerja dan produktivitas perusahaan. Ambil saja satu contoh studi kasus di mana seorang karyawan yang memiliki karakter introvert yang cenderung pendiam dan tertutup dan suka menyelesaikan sesuatu sendiri tanpa mau diganggu oleh orang lain, mengerjakan suatu pekerjaan sendiri tanpa berkoordinasi dengan anggota tim lainnya, bisa jadi akan timbul masalah karena salah satu syarat bekerja di dalam tim adalah semua orang harus saling terhubung melalui fungsi dan status mereka masing-masing dalam tim. Bukan hanya terhubung satu dengan yang lain, tetapi juga saling tergantung antara satu dengan yang lain. Selain karakter perbedaan, persepsi atau cara pandang juga bisa menjadi masalah bila seseorang dalam bekerja tim mempertahankan atau memaksakan kehendak dan pikirannya tanpa mendengar pertimbangan anggota tim manajemen lainnya. Semua kondisi seperti yang saya sampaikan, jika itu terjadi, maka konflik di antara anggota tim manajemen menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Jika saya di posisi sebagai seorang manajer, yang akan saya lakukan adalah: pertama, saya akan menganalisis apa yang menjadi alasan atau akar masalah dari adanya konflik tersebut. Apakah karena perbedaan karakter, perbedaan kepentingan target, ataukah perbedaan persepsi pandangan. Kedua, setelah saya mengetahui apa yang menjadi akar masalahnya, selanjutnya saya perlu membangun komunikasi interpersonal antara pribadi dan diteruskan dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik untuk menetapkan solusi terbaik. Ketiga, setelah membangun komunikasi dengan mengarahkan mereka pada solusi atas konflik yang terjadi, selanjutnya saya perlu mengingatkan mereka tentang apa alasan mereka ada dalam satu tim dan berupaya mengarahkan mereka kepada pencapaian target manajemen yang telah ditetapkan sebagai misi kerja tim. Yang keempat, langkah selanjutnya yang perlu saya lakukan sesudah semuanya kembali normal adalah perlu menerapkan aturan yang mengikat semua anggota tim yang menjadi bawahan saya. Sekian dari video saya, maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih.